Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Apa kabar semua hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama dengan harapan semoga pelajaran kita hari ini dapat berjalan lancar. Amin. Doa dimulai. Doa selesai, terima kasih. Jadi insya Allah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang menganalisis dan mengapresiasi integrasi unsur seni rupa dan teknologi dalam karya desain digital yang mendukung komunikasi dan fungsionalitas, dengan tujuan pembelajaran yaitu menganalisis kolaborasi antara bidang seni dan teknologi dalam karya desain digital. Pernahkah kalian berpikir, bagaimana seni yang biasanya kita lihat di kanvas atau galeri bisa hidup dan berinteraksi dengan kita melalui layar gadget? Ternyata, di balik desain digital yang keren dan interaktif yang kita nikmati setiap hari, ada perpaduan luar biasa antara seni rupa dan teknologi jaringan. Yuk, kita kupas tuntas bagaimana dua dunia ini bersatu. Secara tradisional, seni rupa itu soal estetika, ekspresi, dan kreativitas visual. Sementara itu, teknologi jaringan seperti internet, Internet of Things, sampai kecerdasan buatan atau AI, membuka pintu baru untuk cara kita menyebar, berkolaborasi, dan merasakan sebuah karya. Ketika keduanya bertemu, lahirlah desain digital. Ini bukan sekadar memindahkan lukisan ke layar, tapi sebuah sinergi yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Tujuan utama penggabungan ini adalah untuk membuat proses kreatif jadi lebih efisien dan inovatif. Bayangkan, seorang seniman tidak lagi sendirian di studionya. Mereka bisa berkolaborasi dengan desainer lain di belahan dunia berbeda secara real-time. Selain itu, integrasi ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman visual yang interaktif bagi kita sebagai penikmat. Kita tidak lagi hanya melihat, tapi bisa ikut berpartisipasi dalam karya tersebut. Tentu saja, ini juga memperluas jangkauan distribusi karya seni ke seluruh dunia lewat platform digital dan menghubungkan seniman dengan audiensnya di ruang virtual global. Lalu, seperti apa sih bentuk nyata dari integrasi ini? Yang paling umum kita temui adalah desain grafis digital. Para desainer menggunakan prinsip-prinsip seni rupa, seperti komposisi dan teori warna, lalu mengeksekusinya dengan software seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau bahkan Canva. Selanjutnya, ada desain web dan UI UX. Di sini, keindahan visual harus berjalan seiring dengan fungsi jaringan. Tampilannya harus cantik, tapi navigasinya juga harus mudah dan interaktif. Ini adalah kolaborasi sempurna antara estetika dan teknologi. Bentuk yang lebih canggih adalah seni digital interaktif. Pernah lihat instalasi seni yang merespons gerakanmu? Atau mungkin mencoba filter augmented reality di media sosial? Itu semua menggunakan sensor, VR, AR, atau bahkan AI untuk menciptakan pengalaman yang melibatkan partisipasi penonton. Dan yang sedang ramai dibicarakan, ada juga NFT dan blockchain art. Teknologi ini memanfaatkan jaringan terdesentralisasi untuk memberikan bukti kepemilikan dan keaslian karya seni digital, membuka pasar baru bagi para seniman. Meski medianya digital, prinsip dasar estetika seni rupa tetap menjadi fondasi yang kokoh. Komposisi, warna, bentuk, tekstur, dan ruang negatif tetap sangat penting. Bedanya, semua prinsip ini harus diadaptasi untuk media digital dan berbagai ukuran layar, dari smartphone hingga monitor besar. Tantangannya adalah menemukan keseimbangan yang pas antara fungsi teknologi yang canggih dengan ekspresi artistik yang punya jiwa. Sebuah desain yang fungsional tapi tidak indah akan terasa hampa. Sebaliknya, desain yang indah tapi sulit digunakan juga akan ditinggalkan. Disinilah peran teknologi jaringan menjadi sangat krusial. Teknologi cloud memungkinkan kolaborasi lintas daerah dan waktu. Proyek desain bisa dikerjakan bersama-sama secara online tanpa harus bertemu fisik. Internet juga menjadi medium distribusi global yang tak terbatas. Karya bisa viral dalam hitungan jam melalui media sosial, situs portofolio, atau galeri digital. Lebih dari itu, teknologi jaringan memungkinkan interaktivitas real-time dengan audiens. Desain bisa berubah atau merespons input dari pengguna secara langsung. Bahkan, data perilaku pengguna bisa dikumpulkan untuk memahami apa yang mereka suka. Lalu desainnya disesuaikan agar lebih efektif.
Semua ini tentu membawa dampak besar pada proses kreatif para seniman. Mereka dituntut untuk menjadi lebih multidisipliner, tidak hanya jago melukis atau menggambar, tapi juga harus paham teknologi. Cara pandang terhadap karya pun berubah. Dari yang tadinya karya statis yang selesai dan dipajang, kini menjadi karya dinamis yang bisa terus berkembang dan berinteraksi. Ini membuka ruang eksperimen yang sangat luas, seperti seni yang dihasilkan oleh AI, desain generatif yang bisa menciptakan ribuan variasi, hingga pameran virtual yang bisa diakses dari mana saja. Namun, di tengah semua kemajuan ini, ada tantangan dan isu yang perlu kita hadapi bersama. Masalah hak cipta dan orisinalitas dalam dunia digital yang serba mudah disalin menjadi sangat pelik. Siapa pemilik asli sebuah karya jika bisa dimodifikasi oleh AI? Lalu, ada ketergantungan yang sangat tinggi pada perangkat dan koneksi internet. Jika salah satunya bermasalah, karya tersebut tidak bisa diakses. Kesenjangan akses teknologi juga menjadi isu penting. Tidak semua kreator atau audiens punya perangkat atau koneksi yang memadai. Terakhir, yang terpenting adalah kebutuhan akan literasi digital yang lebih baik bagi seniman, desainer, maupun masyarakat umum. Sebagai kesimpulan, integrasi seni rupa dan teknologi jaringan telah melahirkan sebuah paradigma baru dalam dunia desain. Desain digital modern menjadi lebih interaktif, kolaboratif, dan sangat inovatif. Keberhasilan dari perpaduan ini sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menggabungkan nilai-nilai estetika seni yang abadi dengan kekuatan dan fungsi teknologi jaringan yang terus berkembang. Ini adalah era baru yang menarik, di mana batas antara seniman, teknologi, dan penikmat seni semakin melebur. Namun hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak negatifnya yaitu terjadi kesenjangan digital antara kreator yang melek teknologi dan yang tidak. Sulit menentukan kepemilikan asli terutama pada karya yang dihasilkan oleh AI. Ketergantungan pada teknologi, proses kreatif bisa terhambat jika terjadi gangguan jaringan, perangkat rusak, atau software error, dan mengurangi nilai sentuhan manual dan keaslian tradisional dalam seni rupa. Karya dapat disebarluaskan melalui internet, media sosial, dan platform digital, menjangkau audiens internasional tanpa batas geografis. Dampak positifnya yaitu meningkatkan exposure dan peluang ekonomi bagi seniman dan desainer. Teknologi jaringan memudahkan seniman bereksperimen dengan media baru seperti AI art, VR AR, dan desain generatif. Karya seni menjadi lebih interaktif, dinamis, dan relevan dengan perkembangan zaman. Akses dan distribusi global. Karya dapat disebarluaskan melalui internet, media sosial, dan platform digital, menjangkau audiens internasional tanpa batas geografis, meningkatkan exposure dan peluang ekonomi bagi seniman dan desainer, kolaborasi dan partisipasi, memungkinkan kerjasama lintas disiplin, seniman, programmer, desainer, dan peneliti. Audiens bisa berinteraksi langsung dengan karya, menciptakan hubungan dua arah antara pembuat dan penikmat seni. Efisiensi produksi dan publikasi. Penggunaan software desain dan jaringan cloud mempercepat proses pembuatan, revisi, dan penyimpanan karya. Proyek dapat dikerjakan secara real-time dan kolaboratif dari berbagai lokasi. Peluang ekonomi baru. Munculnya pasar baru seperti NFT art, desain digital komersial, dan layanan kreatif berbasis online. Memperluas lapangan kerja di bidang industri kreatif digital. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran sampai akhir. Semoga video ini memberikan wawasan baru bagi kalian semua. Dan sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pertemuan minggu depan, yaitu merancang karya digital yang menggabungkan unsur teknologi jaringan dan prinsip seni rupa. Jadi materi kita masih berkaitan tentang digital ya. Baiklah anak-anakku, sebelum kita menutup proses pembelajaran, mari kita mengakhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Wahyuni, SPD, dari SMK Negeri 8 Luwu Utara, SMK Bisa.